Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, saya doakan semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi kegiatan saya ya teman-teman. Tapi hari ini kegiatan saya itu di luar rumah karena hari ini saya, Pak suami dan anak-anak itu mau ke rumah sakit lagi ya. Biasa kegiatan sebulan sekali ya, kegiatan rutin sebulan sekali Pak suami itu kontrol di rumah sakit. Nah ini kami kontrolnya ngajak anak-anak ya karena memang ketepatan pas hari Sabtu. Jadi Mbak Pina kan libur, ya udah diajak aja sekalian dan si adik izin ya di sekolahnya. Ini saya berangkatnya jam setengah 7 pagi. Masih pagi banget sih ya, tapi ini sebenarnya sih udah terlambat ya, karena kalau udah lewat jam 6 berangkatnya itu nanti sampai di rumah sakit biasanya tuh pasiennya udah banyak ya, dan nomor antrian juga mungkin udah lumayan jauh lah, di atas 10 atau 20 gitu. Tapi ya namanya juga apa ya, pekerjaan tuh banyak ya, padahal saya ngerjainnya tuh sudah saya angsur-angsur di malam hari ya teman-teman, mempersiapkan di malam hari, tapi ya gitu di pagi hari itu masih ada aja pekerjaan yang mau dikerjakan gitu ya teman-teman. Nah ini saya masih di dalam perjalanan ya, tapi ini sebentar lagi udah mau sampai di rumah sakitnya. Nah itu masih ada juga orang yang merayakan atau mengadakan perlombaan 17-an ya teman-teman. Ini perjalanan mau menuju ke rumah sakitnya. Nah ini udah sampai rumah sakit umum daerah Mandau ya. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di Kota Duri udah tahu lah ini rumah sakitnya. Rumah sakit ini tuh lumayan besar ya teman-teman, dan fasilitasnya juga lumayan lengkap. Dan banyak juga pasien-pasien yang berobatnya ke sini ya, karena di sini juga ada yang melayani untuk BPJS dan untuk umum. Tapi kalau untuk umum sih biayanya juga yang nggak terlalu besar ya teman-teman. Kalau berobatnya umum nggak pakai BPJS, kita hanya mengeluarkan uang pendaftaran aja sebesar 18.000. Nah itu mau sakitnya berat, mau sakitnya ringan, ya bayarnya tetap 18.000. Nah itu tadi saya dapat nomor antrian 28 ya teman-teman. Ini udah terlambat, udah banyak pasien yang menunggu. Ini saya perlihatkan ketika pasien udah mulai berkurang ya. Karena kalau ketika pasien tuh banyak yang nunggu di situ, saya kurang enak aja kalau mau ambil video. Jadi di sini saya perlihatkan aja yang tinggal sedikit. Nah ini saya dan Pak suami menunggu hampir 2 jaman ya di bawah, di tempat untuk administrasi. Nah lanjut tadi setelah selesai di administrasi, menunggu lagi di tempat dokter jantungnya ya, itu menunggu sekitar setengah jaman. Nah setelah selesai, karena waktunya juga masih belum sore kali ya, karena kami ngajakin anak-anak, kami singgah sebentar ke Mr. DIY ya. Di sini sebenarnya sih nggak ada niatan mau beli apa-apa ya teman-teman, hanya cuci mata aja. Tapi di sini Pak suami nunjukin saya ada payung gitu. Karena payung yang di rumah itu kan udah apa ya, besinya itu udah patah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Karena saya kalau mau ke MDA ya untuk ngajar itu kan biasanya siang hari itu panas, jadi saya tuh butuh payung. Nah di sini Pak suami nunjukin ke saya itu ada payung, kata Pak suami. Ya udah di sini saya lagi pilih-pilihin payung yang apa ya, yang bagus lah menurut saya gitu. Nah di sini tuh warna payungnya itu cantik-cantik ya teman-teman. Warnanya tuh warna pastel gitu. Saya suka sih sama warnanya. Ya akhirnya ya kami hanya beli payung ini aja teman-teman, nggak ada beli-beli yang lain ya, karena memang niatan di hati tuh nggak ada mau belanja apa-apa, hanya untuk jalan-jalan aja dan cuci mata. Setelah puas ngajakin anak-anak jalan dan kami juga udah selesai makan, ini lanjut kami mau arah pulang ya teman-teman. Ketika di jalan tadi memang cuaca itu udah gelap ya, mendung gitu. Pas ketika kami sholat asar ya,
Nah, kami sholat asar itu masih di Kota Duri teman-teman, belum keluar dari Kota Duri. Jadi di situ itu udah gelap banget mendungnya, angin lagi, dan ada geluduk lah ya. Jadi anak-anak itu takut. Ya udah kami langsung lanjutin perjalanan pulang. Nah, di tengah perjalanan tuh kami kena hujan ya teman-teman. Nah, ini ada macet sedikit. Kami tuh nggak tahu ya macetnya karena apa. Setelah kami jalan ternyata di depan itu ada kecelakaan tunggal ya, sepeda motor itu terpleset karena memang cuacanya kan lagi licin, karena hujan, jadi sepeda motornya itu tergelincir, mungkin pas lagi motong gitu ya, motong mobil. Sepeda motornya itu tergelincir dan jatuh. Ini dia penampakannya ya teman-teman. Motornya itu diangkut sama mobil kol diesel. Tapi di sini saya dan Pak suami nggak bisa berhenti untuk nengokin ya, karena memang di belakang mobil kami itu banyak antrian mobil yang lain. Nah, ini saya udah mau sampai di dekat rumah saya. Ini kami melewati jembatan Sungai Rokan namanya ya. Ini lumayan panjang jembatan Sungai Rokannya. Biasanya kalau di sungai ini penduduknya pada mandinya tuh di pinggir sungai ya teman-teman. Nah, di sini pas kebetulan lagi udah selesai sih mengadain perlombaan 17-an juga. Biasanya sih ramai ya teman-teman. Ini hari Sabtu ya kemarin, dan hari Minggunya tuh di sini ada mau ngadakan lomba pacu sampan. Nah, ini sebelum sampai di rumah Pak suami singgah dulu ke apa sih saya lupa, ke sablon atau reklame gitulah. Ada sesuatu barang yang mau diambil pesanan Pak suami ya. Jadi kami singgah sebentar. Nah, ini kami udah sampai di rumah ya teman-teman. Hari pun udah mau maghrib. Jadi satu hari ini kami berada di luar ya. Nggak ada saya berkegiatan di rumah. Ini sampai di rumah juga hujan belum reda ya teman-teman. Masih ada gerimis, dan hujannya ini bertahan sampai malam, dan sampai besok paginya juga masih gerimis teman-teman. Nah, ini saya langsung ya motong-motongin obat Pak suami, menggunting-guntingnya supaya nanti ketika Pak suami mau minum obat itu lebih gampang ngambilnya ya, nggak pala eh, gunting-gunting lagi. Nah, ini ada obat kolesterol yang pertama kali saya mau gunting. Ini dikasih bekal untuk sebulan ya sama dokternya. Jadi sebulan itu habis kami nanti kontrol lagi. Nah, ini Pak suami itu seumur hidup ya teman-teman untuk minum obat terus. Tapi untuk ke tahun kedua ini dosis obatnya itu udah dikurangi ya sama dokternya. Jadi udah tinggal beberapa macam aja. Tapi di sini untuk bulan ini obat Pak suami itu nambah ya teman-teman, karena Pak suami ada mengeluhkan sakit di leher belakangnya. Jadi dokternya tuh ngasih obat untuk menghilangkan nyeri. Jadi di sini obat Pak suami itu ada 5 macam ya kalau nggak salah. Obat kolesterol, obat pengencer darah, vitamin, obat lambung, kemudian obat nyeri. Jadi semuanya ada 5 macam ya teman-teman. Sebenarnya saya tuh kasihan ya ngeliatnya Pak suami tuh setiap hari minum obat, pagi malam tuh minum obat terus. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, memang ya seperti itu yang dianjurkan oleh dokter. Karena kalau Pak suami nggak minum obat nanti takutnya jantungnya tuh akan tersumbat lagi. Makanya obat jantungnya tuh tetap diminum ya. Nah, ini dia obat jantungnya teman-teman, namanya Clopidogrel. Ini juga dikasih bekal untuk sebulan obatnya. Jadi setiap hari ini Pak suami minumnya satu ya, untuk pagi aja. Dan kalau dulu sih awal-awalnya minum obat pengencer darah ini pagi dan malam ya. Tapi karena udah berjalan 2 tahun, jadi obatnya dikurangi dosisnya. Jadi satu hari satu kali. Tapi kalau untuk obat kolesterolnya tuh sama ya. Dulu juga berapa ya? Sekali minum itu 2 butir ya. Tapi sekarang udah dikurangi jadi satu. Ya alhamdulillah ya teman-teman, obatnya sudah dikurang-kurangi lah dosisnya. Karena kalau enggak kasihan sih kalau minum obat terus gitu. Nah, ini saya mau gunting-guntingin dulu ya obat Pak suami. Saya pulang dari rumah sakit ini saya nggak beraktivitas yang banyak-banyak ya teman-teman, karena memang udah capek di perjalanan tadi.
saya nggak ada masak. uh, jadi setelah ini saya nanti mau mandi dan beristirahat. Ini udah selesai, saya gunting-gunting obat yang kedua, obat pengencer darah. Nah, lanjut di sini saya mau gunting lagi obat yang selanjutnya ya. Tapi kalau yang ini apa ya, ini obat vitamin kayaknya sih. Ini hanya dikasih bekal untuk beberapa hari aja ya teman-teman, nggak untuk sebulan. Jadi kalau udah habis untuk beberapa hari ya udah nggak minum obat lagi. Dan untuk yang obat nyeri yang di leher belakang Pak suami, kalaupun udah nggak sakit lagi, boleh diberhentikan minum obatnya. Tapi kalau untuk obat kolesterol dan obat pengencer darah itu tetap ya, selama sebulan itu diminum terus. Karena nggak boleh ditinggalin ya walaupun 1 hari. Makanya kami sebelum obatnya habis itu udah kontrol lagi ke rumah sakit ya teman-teman. Nggak pernah telat ya. Ya alhamdulillahnya Pak suami itu masih kuat membawa mobil ya, nyetir mobil. Tapi kalau hanya perjalanan 2 jam lah ya sanggupnya. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam, 3 jam, 4 jam itu Pak suami itu nggak sanggup untuk nyetir sendiri teman-teman. Tapi kalau untuk sekitar 1 jam, 2 jam itu masih sanggup lah. Nah ini udah selesai untuk vitaminnya. Karena untuk bekal beberapa hari, jadi obatnya itu sedikit. Oke, udah selesai untuk vitaminnya. Lanjut di sini saya mau buka obat yang ketiga atau keempat ya. Ini nggak saya gunting-gunting ya teman-teman, karena ini jarang diminum sama Pak suami. Karena obat ini diminumnya itu kalau dadanya nyerinya nggak bisa tertahan lagi ya teman-teman. Ini bukan diminum pakai air ya, tapi diletakkan di bawah lidah. Nanti obatnya akan hancur sendiri. Tapi ini jarang-jarang ya Pak suami minum. Dan selama 2 tahun ini hanya sekali lah Pak suami minum obat di bawah lidah ini. Karena waktu itu Pak suami memang udah nggak bisa ditahan lagi sakitnya. Jadi minum obat yang di bawah lidah ini. Nah ini juga obat lambung ya, ada juga obat lambung. Kata dokternya kalau memang lambungnya tidak bermasalah, boleh obat lambungnya nggak diminum. Nah untuk saat ini lambung Pak suami itu dalam keadaan aman ya, nggak ada masalah dan tidak merasakan sakit ya. Makanya obat lambungnya ini nggak saya gunting-guntingin. Nanti ketika kalau lambungnya bermasalah, baru deh saya kasih Pak suami minum obat lambung. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.